wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima fi qadri adamatika fi kulli waqtin wa hin. Bapak Ibu, selamat datang di SMP Negeri 3 Kota Madiun. Yang kami hormati Bapak Ibu semua dari Sinjen, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SMP Negeri di Kota Madiun, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, Bapak Ibu ada pengawas. Setelah itu ada selesai, baru Bapak Ibu kami ajak ke kelas-kelas menyaksikan prakteknya seperti apa gitu. Google berbasis site itu, kemudian secara individu Bapak Ibu guru ada sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bapak Ibu, sekolah kami merupakan salah satu KSRD, kandidat sekolah rujukan Google, berdampingan dengan 6 SMP KSRD di Kota Madiun. Ada 22 yang sudah lulus level 1 GMT, ada 12 yang lulus ini, mendapatkan penghargaan dari Dinas Pendidikan sebagai pengelola karakter terbaik dan pengelola keuangan terbaik. Dan alhamdulillah sebentar lagi sekolah kami akan menuju SRG, Sekolah Rujukan Google. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu dari Kabupaten Sinjen, Sulawesi Selatan. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dari pengawas Dinas Pendidikan Kota Madiun dan Bapak Ibu Kepala Sekolah ada di Kota Madiun. Jadi kami mempunyai visi mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah, berkarakter, profil pelajar Pancasila, berprestasi dan berbudaya global. Kepada pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan Kota Madiun, kami sekolah-sekolah yang ada di Kota Madiun mendapatkan apresiasi berupa pemberian Chromebook di Hari Pendidikan Nasional waktu itu, dan di mana ini juga memecahkan rekor muri. 9.400 Chromebook diberikan kepada seluruh siswa SMP SD di Kota Madiun. Nah, jadi ini merupakan penghargaan yang luar biasa bagi kami. Bagaimana harus berkreativitas karena sudah diberikan perangkat dan alat yang cukup baik. MPLS, di mana MPLS ini juga sudah kami kemas di dalam Google Site. Nah, seperti ini. Jadi saat kami MPLS kemarin itu, kami share ini kepada Bapak Ibu guru dan anak-anak didik kami, apa sih yang akan kita lakukan saat kegiatan MPLS. Nah, diawali mungkin halaman muka. Ini Google Site itu tampilannya seperti website Bapak Ibu. Kalau zaman kita, mungkin kita ya itu blog gitu loh lah. Sekarang itu kita difasilitasi sama Google. Nah, ini namanya Google Site. Nah, di sini kami menampilkan halaman muka di mana bisa dicantumkan SK-nya MPLS, proposal, materi MPLS. Jadi di sini sangat terbuka. Nah, di sini apa saja sih? Anak-anak juga akan bisa melihat. Ternyata besok upacara pembukaan itu acaranya demikian. Nah, sehingga apapun disampaikan di awal itu harapannya anak-anak paham. Tidak hanya dia yang penting datang, tetapi anak-anak memahami apa yang harus mereka lakukan. Kamis. Nah, ini yang disampaikan tadi, kami mendapatkan juara 3 kurang lebih 1 bulan yang lalu. Kegiatan ini yang menjadi budaya mutu di sekolah kami dan adalah menggali dari potensi masing-masing siswa. Jadi tidak semua siswa sama. Misalkan anak suka IPA, berarti dia ikut di kelas Prolimpa ini. Nah, di kelas ini yang kami bidik karena ini olimpiade, kami membawanya ke materi-materi olimpiade. Jadi di sini yang kami cantumkan adalah silabusnya olimpiade atau silabusnya OSN. Ini modul ajar saat kami belajar tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Di halaman muka ini selalu kita beri kata pengantar Bapak Ibu. Jadi kalimat pengantar yang mengarahkan siswa bahasanya agak bahasa
tertarik karena anak-anak kita sekarang itu kan maunya yang berwarna, tidak hanya hitam putih mungkin, nah atau Google Slide, nah itu hanya presentasi saja, tetapi bagaimana anak itu juga ikut berperan dalam mengoperasikan ini, melakukan P5 yang dikemas dengan Google Slide, dan ini yang mendapatkan juara 1 itu. Jadi kita menggunakan tema kearifan lokal dengan judul Batik Madiun Mendunia. Nah, di sini kami juga mencantumkan apa saja sih yang harus kita lakukan. Jadi sama, kita tuliskan hari pertama ngapain, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Saya pengen melihat link Google Slide ini. Nah, berikutnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang baru saja kemarin selesai. Ini yang mungkin bisa kami sharingkan. Jadi kegiatan P5 yang kedua ini Bapak Ibu, kami berusaha berbeda dari sebelumnya, di mana di masing-masing tingkatan kelas itu berbeda tema, tetapi kami integrasi dan secara rohani. Nah, apa yang harus dilakukan di level kelas 7 dengan tema yang ini tadi? Ya, bangunlah jiwa raganya, di mana anak-anak ini targetnya bisa menciptakan lagu, dan lagu itu berbasis digital. Jadi pendidikan yang baik dan saya hormati serta teman-teman yang dari BPS Kabupaten Sijaya yang saya hormati. Alhamdulillah, saya sangat kaget, pikiran, kagum dengan program-program yang ada di SMP 3. Kebetulan saya ini Bapak Brigadier Kepala UPT SMP Negeri 28 Sinjai. Kebetulan sekolah saya tidak termasuk saya daftar pada saat itu untuk sekolah dari pendidikan budaya. Cuman kami ikut, ingin saja belajar. Kebetulan sekolah saya adalah meraih rapor mutu tertinggi seperti saya bertahun berturut-turut. Jadi betul-betul itu melihat bagaimana yang namanya sekolah di Jakarta. Bukan berarti bahwa sekolah saya ini melekai tingkat. Saya cuman saya ada sesuatu yang mengganjal dari saya. Di digitalisasi sekolah, otomatis anak-anak kadang bawa HP, kadang bawa HP. Masalah yang timbul adalah kita tidak bisa mengontrol anak-anak dengan membuka situs-situs yang tidak layak digunakan. Mungkin ada saran atau trik-trik yang Bapak dan Ibu lakukan di sini sehingga anak-anak nanti tidak terjebak ke hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena memang sebenarnya ini dilema sekali. Di satu sisi kita harus ikut perkembangan, kita harus ikut dengan digitalisasi, tapi di sisi lain ada faktor moral dan etika yang sangat mengancam kepada anak kita, dan itu yang kita jatuh sekarang di era pendidikan moral dan etika. Tapi alhamdulillah di sini saya heran, apakah memang di sini siswa-siswanya SMP Negeri 3 adem begini? Karena saya lihat ini kan belum waktu pulang, masih banyak siswa di kelas, kok adem sekali? Ini yang saya tidak temukan di sekolah saya. Karena itu yang pokok. Soal kompetensi akademik itu bisa kita membangga keberadaan, tapi kompetensi moralitas yang sangat susah sebenarnya. Tapi kalau begini materinya, alhamdulillah. Semoga sekolah saya ke depan bisa juga begini, ada siswanya, ada guru-gurunya. Jadi terima kasih. Jadi mohon ada mungkin trik yang bisa diberikan kepada kami, khususnya saya SMP Negeri 28. Apa trik yang bisa mungkin mencegah atau menangkal anak-anak supaya tidak terjerumus dengan membuka situs-situs yang berbeda. Itu sementara
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya mungkin terjadi di sekolah panjenengan, tetapi dimanapun. Namun kita sebagai sekolah itu punya kebiasaan atau melakukan pembiasaan-pembiasaan yang diberikan kepada siswa kami. Jadi diawali dari pagi hari mereka menggunakan presensi digital, otomatis mereka harus menggunakan HP. Nah, lalu yang kedua ada kegiatan pembiasaan doa Indonesia Raya, lalu Asmaul Husna, dan ini hal yang penting karena bersyukur di sekolah kami semua sudah difasilitasi laptop atau Chromebook. Nah, kami handphone tidak melarang mereka membawa, tetapi bagaimana kami mengendalikannya. Jadi setiap setelah Asmaul Husna, ketua kelas mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan HP itu di box, lalu dibawa ke ruang BK, dan BK memberikan checklist di kelas ini mengumpulkan berapa. Nah itu sehingga nanti akan terpantau oleh BK dan ruangannya biasanya dikunci oleh teman BK, sehingga saat anak-anak harus urgent pinjam misalkan itu juga terpantau. Selain itu Bapak, tidak hanya pengendalian yang seperti ini, bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kami itu selalu memberikan pemahaman kepada anak-anak didik kami. Kamu harus bersosial media dengan baik, kamu harus melakukan hal-hal yang baik, energi-energi positif mari kita kembangkan bersama. Walaupun ini tidak akan 100%, namanya anaknya banyak, karakternya banyak, tetapi kami punya komitmen bersama tidak akan pernah bosan mengingatkan anak. Nah itu harapannya, sehingga komitmen ini yang harus kami pegang bersama. Bapak Kepala Sekolah setiap pagi ada briefing pagi, pulang sekolah briefing siang, ngecek Bapak Ibu Guru yang punya masalah siapa monggo disampaikan, sehingga besok pagi itu tidak ada masalah hari ini, semua clear dan kita bisa menjalani kegiatan ini dengan baik di hari yang berbeda. Begitu. Ya. Sebelum saya sampaikan tentang sesuatu hal yang ingin saya pertanyakan di kesempatan yang berbahagia ini, saya terus terang merasa bersyukur sekali karena kita ada 3 kelompok ini Ibu. Ada yang di SMP 1, SMP 3, SMP 13. Dan khusus kami yang ada di sini merasa bersyukur sekali ditempatkan di SMP 3 karena telah melihat program-program sekolah dari SMP 3 yang benar-benar menginspirasi kami, dan itu terus terang luar biasa menurut saya. Meskipun di sebagian kami juga telah melakukan hal yang sama, dan ini insya Allah mungkin akan menjadi lebih sempurna setelah tersebutkan program sekolah yang dilakukan oleh SMP 3 Madiun. 3. Kemudian selanjutnya sesuai dengan tujuan kunjungan kita di sini adalah untuk melihat sekolah yang kandidat rujukan Google, sehingga dengan tadi pada saat Bapak Kepala Sekolah mempresentasikan atau mengantar kita untuk masuk di pertemuan ini, beliau sempat memperkenalkan beberapa orang yang menjadi apa istilahnya yang membantu beliau, dan ada satu yang ingin saya mungkin serius untuk menanyakan tentang tugas pokok dan fungsinya, karena mengantar sekolah kita menjadi sekolah kandidat rujukan Google, saya pikir itu nantinya di situ di IT. Jadi tadi Bapak Kepala Sekolah ada satu bagian yang jujur di sekolah saya belum ada, itu kaur IT. Nah inilah yang mungkin bisa diberikan ke kami tentang apa ini tugas pokok dan fungsinya, karena saya rasa ini sangat urgent dalam rangka untuk mengolah membimbing kami dalam rangka untuk melakukan hal yang sama. Itu saja barangkali Bapak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ajak, ayo bonek, meskipun itu tidak ada di aturan atau di tempat-tempat yang lain. Pada mulanya kami berpikir begini, IT itu pasti berkembang tidak linear. Biasanya kan begini itu ya, kita begini. Ya. Sangat cepat dan sangat cepat, sehingga butuh orang yang mampu mengelola kebijakan sekolah dalam bidang IT. Karena itu, kalau bidang IT hanya subbagian dari kurikulum atau subbagian dari Satpras, itu
kapasitas untuk mengambil kebijakan sangat lemah, sangat kecil sekali, nggak nutut lah begitu. Perlu power yang lebih kuat untuk mengambil kebijakan, tentu bersama kepala sekolah, membantu kepala sekolah untuk membuat kebijakan. Karena itu berdasarkan pemikiran itu harus mengangkat kaum IT. Kemudian tupoksinya di mana? Mulai dari merencanakan semua hal yang terkait dengan IT, baik IT yang ada di dalam kelas, yang paling sederhana seperti sound kecil itu, kemudian LCD, kemudian yang dibawa oleh anak-anak, Chromebook, laptop, kemudian jaringan terkait dengan bandwidth dan sebagainya, terkait pada akhirnya mengambil kebijakan untuk membuat semacam e-jurnal, e-presensi, kemudian pengelolaan berbasis digital yang lain seperti misalnya Exchool, kita menggunakan Gform dan sebagainya. Tidak hanya dalam hal softwarenya, tapi hardwarenya, termasuk nanti bagaimana komunikasi keluar dan sebagainya. Maka ini harus dikerjakan oleh tim. Jadi perencanaannya semua hal yang ada di sekolah dan bisa dikembangkan oleh sekolah, termasuk nanti komunikasi dengan dunia luar yang akan berkomunikasi, yang bekerja sama dengan Humas. Misalnya kita komunikasi dengan Kominfo, kita komunikasi dengan Jawa Pos, komunikasi dengan Madiun Today, komunikasi dengan JTV dan sebagainya. Itu dari sisi networkingnya itu berada di bawah Humas, tetapi dari sisi kebijakan IT-nya itu di bawah tim IT, termasuk mengembangkan skill Bapak Ibu guru. Tidak hanya yang bermula dari semula berbasis Microsoft, kemudian berkembang menjadi berbasis Google, apalagi terakhir ini kita dikenalkan dengan Gemini itu. Dan ketika kita praktekkan ke anak-anak pakai Suno, itu bisa membuat lagu-lagu yang tadi ada berapa bukannya anak-anak? 30 lebih kali ya. Jadi anak-anak kita ajak menggunakan AI, Artificial Intelligence, untuk membuat mensukseskan program P5 Sehat Jasmani Rohani, senam, membuat musiknya. Sebenarnya bisa juga dalam hal membuat senamnya dan sebagainya. Kita kan kadang-kadang gini, menggunakan AI, takut anak-anak bodoh kan gitu ya. Tetapi dengan banyak aplikasi AI itu sangat membantu kita. Dia akan menjadi asisten kita. Tinggal kita nanti milih yang mana begitu. Dan terbukti ini yang tadi dipresentasikan, lagu-lagu tadi itu karya anak-anak dibantu oleh AI begitu. Nah, Bapak Ibu guru juga. Jadi sederhananya begini Bapak, tupoksinya dari kaur IT itu ya seperti yang lain, ya mulai dari merencanakan, melaksanakan, nanti mengevaluasi, tetapi lebih kepada pengelolaan sekolah. Tidak hanya pengelolaan pembelajaran, tapi pengelolaan sekolah berbasis digital. Nah, nanti untuk rincinya, detailnya kita bisa browsing menggunakan AI. Sangat mudah sekali. Misalnya gini, buat Anda adalah ahli dalam hal manajerial pengelolaan sekolah, buatkan saya tupoksi untuk bidang IT. Hanya setengah detik muncul thread, tinggal kita evaluasi, kita pilih yang mana, kita perluas lagi, kita perkecil lagi, dan di situ juga ada suaranya. Tidak sampai 1 menit, ya, itu sudah muncul. Kita tinggal nyortir begitu. Terima kasih. Sosial media kami, tim IT bersama Humas bekerja sama selalu update kegiatan kami sehingga sekolah ini semakin dikenal oleh masyarakat. Harapannya begitu.
Madiun Jaya. Mari bersama kita sambut ceria, langkahkan kaki penuh semangat. Sinjai hadir membawa harapan, bersatu dalam semangat pendidikan. Rapatkan barisan, kita maju bersama, membangun bangsa penuh cita. Selamat datang MKKS tercinta, Sinjai dan Madiun bersama. Mari kita rangkai cita-cita untuk masa depan cerah dan indah. Tanamkan ilmu penuh keikhlasan, ditumbuhkan dengan penuh kasih sayang. Kembangkan kreativitasmu kawan, menuju prestasi gemilang. SMP Negeri Tia Madiun, bersama Sinjai kita berkembang. Dengan tekad dan penuh keyakinan, membawa harum nama bangsa. Selamat datang MKKS tercinta, Sinjai dan Madiun bersama. Mari kita rangkai cita-cita untuk masa depan cerah dan indah. Tanamkan ilmu penuh keikhlasan, ditumbuhkan dengan penuh kasih sayang. Kembangkan kreativitasmu kawan, menuju prestasi gemilang. SMP Negeri Tia Madiun, bersama Sinjai kita berkembang. Dengan tekad dan penuh keyakinan, membawa harum nama bangsa. Selamat datang MKKS tercinta,